Shalom teman-teman Rising Eagles, kembali lagi di ibadah kita hari ini. Udah lama nih kita gak ketemu ya. Nah hari ini Kak Kimberly kembali untuk menyapa teman-teman yang ada hari ini. Nah tapi sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kakak mau ngajak teman-teman semua buat sama-sama berdoa ya. Mari lipat tanganmu, tutup matamu, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih penyertaan Tuhan yang begitu sempurna buat setiap kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau sama-sama belajar firman Tuhan, biar Tuhan yang berkati pembelajaran kami hari ini boleh jadi pedoman bagi hidup kami. Siapkan hati kami, siapkan telinga kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Oke. Nah teman-teman sekalian, kita mau sama-sama belajar nih hari ini sesuatu hal yang baru. Tapi sebelumnya kakak mau tanya terlebih dahulu nih. Kira-kira teman-teman udah tahu belum kalau pandangan Tuhan itu seperti apa sih kira-kira untuk diri kita masing-masing? Hayo, udah pada tahu atau belum? Udah? Belum? Kalau misalnya pendapat dari orang tua kita pasti tahu ya. Pendapat dari orang tua, dari adik kakak, dari saudara kita, bahkan dari teman-teman kita pasti kita sudah pernah dengar ya kan. Ada yang bilang kamu tuh cantik kalau yang cewek, atau kamu ganteng kalau yang cowok gitu ya. Atau mungkin ada yang bilang kamu tuh baik hati, ada yang bilang kamu tuh keren, ada yang bilang kamu cuek ya, misalnya gitu. Ada lagi yang berpendapat mungkin kamu pendiam atau bawel orangnya. Nah, tapi teman-teman tahu gak sih kira-kira apa pendapat Tuhan Yesus mengenai diri kita masing-masing? Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar yang namanya In God's Sight. Oke? Nah, kita buka sama-sama ayat firman Tuhan ya. Di ayatnya di Yesaya 43 ayat yang 4a. Kakak bacakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi engkau. Nah teman-teman, ternyata Tuhan itu punya pandangan yang lain loh. Pandangan yang berbeda terhadap hidup kita. Apakah itu? Kita mau bahas sama-sama. Yang pertama, Tuhan menganggap kita itu sebagai pribadi yang berharga. Kenapa sih Tuhan bisa bilang kita berharga? Nah teman-teman tahu gak sih, teman-teman pasti punya kan ya barang-barang berharga di kehidupan teman-teman. Misalnya nih teman-teman punya handphone, atau nanti misalnya punya laptop baru, punya mainan baru, punya alat musik baru, atau mungkin sekarang udah pada gede-gede kan ya, mungkin nanti punya kendaraan sendiri, punya motor, misalnya punya mobil baru. Nah pasti barang-barang yang teman-teman anggap itu berharga, pasti teman-teman gak bakal sia-siain. Benar gak? Pasti bakal dirawat baik-baik. Gak mungkin tuh dibiarin lecet, gak mungkin dibiarin kotor ya kan. Pasti dijaga baik-baik. Nah sama teman-teman seperti Tuhan memandang kita itu berharga. Tuhan itu gak mungkin biarkan setiap kita itu luka, biarkan setiap kita itu lecet, biarkan setiap kita itu menjadi kotor. Tuhan itu mau kita itu selalu sempurna. Tuhan itu mau kita itu selalu baik dipandang oleh Tuhan. Nah maka dari itu Tuhan itu menganggap bahwa kita itu adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Nah selain itu teman-teman, kira-kira pandangan Tuhan apalagi sih buat hidup setiap kita? Kalau tadi yang pertama berharga, yang kedua di sini dibilang oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Nah Tuhan menganggap kita juga itu sebagai pribadi yang mulia teman-teman. Kenapa sih kita dianggap pribadi yang mulia sama Tuhan? Teman-teman tahu nggak? Kita buka sama-sama ayatnya ya. Ada di Kejadian 1 ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap
di bumi. Teman-teman, ciptaan Tuhan itu banyak banget loh di dunia ini. Salah satunya Tuhan menciptakan apa? Alam semesta. Tuhan menciptakan apa lagi? Binatang. Tuhan menciptakan apa lagi? Kita sebagai manusia. Tapi kenapa sih kita bisa dianggap mulia oleh Tuhan? Teman-teman tahu nggak? Kita tuh dianggap spesial sama Tuhan di antara ciptaan Tuhan yang lain. Karena apa? Kita itu diberikan nafas hidup. Tidak sama seperti alam ya. Alam tidak diberikan nafas hidup. Walaupun misalnya ada binatang Kak, binatang juga dikasih nafas hidup. Betul, tapi dia tidak memiliki roh seperti roh Allah. Nah, kenapa kita diciptakan mulia? Karena kita itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Yang segambar dan serupa dengan Allah itu hanya kita manusia. Jadi kita dianggap mulia oleh Tuhan. Kita belajar bahwa kita hidup itu dianggap berharga dan juga dianggap mulia oleh Tuhan. Nah, selain itu nih teman-teman, kira-kira apalagi sih yang Tuhan pandang kepada kita sebagai manusia? Yang ketiga, kita belajar bahwa Tuhan memandang kita itu dipenuhi oleh kasih ya. Dibilang di sini ayatnya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Jadi kita tuh gak cuman berharga, kita gak cuman mulia di mata Tuhan, tapi kita juga dipenuhi oleh kasih. Nah, di sini firman Tuhan juga berkata, Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow teman-teman, Tuhan itu mengasihi kita begitu besar. Sampai apa? Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang dikasihinya, yang spesial, satu-satunya buat Tuhan Yesus. Tapi Tuhan rela kirim ke bumi untuk siapa? Kita, manusia-manusia yang berdosa ini, untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Tuhan Yesus dikirim ke dunia ini. Nah, itu semua karena apa? Karena kasih Tuhan yang begitu besar. Jadi pandangan Tuhan terhadap kita itu apa? Tuhan mengasihi kita dengan begitu besarnya, dengan penuh kasih sayang. Tuhan itu mengasihi setiap kita teman-teman. Bahkan Tuhan itu gak mau kita tuh hidupnya binasa, tapi Tuhan mau kita beroleh hidupnya yang kekal. Makanya Tuhan penuhi kita dengan kasih. Kita aja dari dalam kandungan ibu kita gitu ya, itu sudah dipenuhi kasih oleh orang tua, kasih oleh saudara-saudara kita, kasih oleh lingkungan sekitar kita. Apalagi Tuhan yang membentuk kita dari dalam kandungan ibu kita. Tuhan mengasihi kita begitu besar. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar bahwa apa? Pandangan Tuhan terhadap kita itu begitu hebat ya. Kita dianggap apa tadi? Yang pertama, berharga. Yang kedua, kita dianggap apa? Mulia. Yang terakhir, kita dianggap apa? Kita dikasihi oleh Tuhan. Nah, tapi gak cukup di situ aja nih teman-teman. Selain itu, kita juga harus tahu nih, kita harus menjaga hidup kita. Menjaga hidup kita dari apa? Keberhargaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, gimana sih caranya? Kalau teman-teman sekarang kan ya lagi ada di masa pandemi, teman-teman menjaga diri teman-teman supaya apa? Selalu sehat. Selalu sehat bagaimana caranya? Pertama, kalau kemana-mana pakai masker. Kedua, pakai hand sanitizer ya kan. Selalu cuci tangan, pokoknya menjaga kebersihan. Pulang dari mana-mana mandi ya kan. Gak sembarangan tempat kita bisa datangi. Nah, kalau kita bisa menjaga tubuh kita nih dari yang namanya virus-virus, kita juga harus menjaga tubuh kita. Kita harus menjaga hidup kita supaya apa? Hidup kita tetap berharga. Karena kita itu hidup di dunia ini tidak hanya sendirian, tapi kita hidup berdampingan dengan orang lain. Kita mau keberhargaan kita itu bisa dilihat oleh orang lain ya. Nah, kita mau juga hidup kita itu bisa jadi berkat buat orang lain, supaya mereka tahu kalau kita punya Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tuh menganggap kita berharga. Dan kita juga harus menganggap diri kita berharga. Gimana sih Kak caranya? Nah, kita mau sama-sama belajar lagi ya. Oke, kita mau belajar nih. Yang pertama, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus tetap apa? Membaca
firman. Kita harus punya hubungan yang connect terus terhadap Tuhan ya. Dikatakan di Mazmur 119 ayat yang ke-98 sampai ke-99. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu ku renungkan. Kalau kita selalu membaca firman Tuhan, kita selalu merenungkan firman Tuhan, teman-teman. Di sini kita itu lebih apa dibilang tadi? Lebih bijaksana dari apa? Musuh-musuh kita. Dari teman-teman kita aja kita juga bisa lebih bijaksana. Dari apa? Adik kakak kita bisa lebih bijaksana. Karena apa? Kita punya firman Tuhan. Selain itu apa? Setiap orang yang mengajarkan kita tetap bisa berakal budi. Karena apa? Kita punya hubungan yang connect sama Tuhan. Kita punya firman Tuhan. Kita selalu membaca firman Tuhan. Penting banget teman-teman, kalau kita itu menjaga hidup kita tetap berharga di depan banyak orang itu dengan apa? Kita tetap memegang firman Tuhan. Jadi mari teman-teman semua yang mungkin masih bolong-bolong baca firman-Nya, yuk satu hari sekali bisa baca firman Tuhan. Gak mesti panjang-panjang ya, tapi satu hari baca satu pasal, itu boleh banget, berurutan. Nah, boleh juga nanti baca saat teduh ya. Jadi utamakan setiap hari, pokoknya kalau nggak pagi, siang, sore, malam itu harus baca firman satu kali sehari saja. Yang penting kita tetap berhubungan bersama dengan Tuhan, oke? Nah, yang kedua, selain membaca firman, bagaimana kita menjaga hidup kita tetap berharga? Yang kedua itu adalah kita menjaga hati kita. Setelah kita membaca firman, kita harus menjaga hati kita. Kenapa? Kita manusia itu rentan ya. Rentan terhadap apa? Rentan terhadap emosi, rentan terhadap yang namanya kesedihan, rentan terhadap yang namanya terlalu happy gitu. Kita harus menjaga hati kita tetap baik. Bagaimana cara menjaga hati? Ada firman-Nya di Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Semua yang kita lakukan itu kadang kan kita pikirkan terlebih dahulu, tapi semua yang kita pikirkan itu timbulnya dari mana? Dari hati kita. Jadi kalau misalnya kita pengen marah banget gitu rasanya, itu timbulnya dari mana? Dari hati kita, karena pasti ada yang tidak enak di dalam hati kita. Kalau misalnya kita lagi pengen bahagia sekali, itu timbulnya dari mana? Pasti dari hati kita ya. Jadi kita harus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Nggak cuman kayak udahlah hari ini aja aku jaga hati, besok nggak usah. Udahlah pagi aja aku jaga hati, siangnya atau malamnya nggak usah. Itu nggak bisa seperti itu. Tapi apa? Kita harus jaga hati kita sepanjang hari dengan segala kewaspadaan, karena segala sesuatu bisa terjadi kapan saja terhadap hati kita. Jadi kita harus jaga hati kita tetap baik ya, supaya apa? Kita tetap menjaga keberhargaan hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, selain itu kira-kira apa lagi nih yang harus kita lakukan untuk menjaga keberhargaan pandangan Tuhan terhadap kita? Yang terakhir ada di kita harus tetap memiliki iman. Hari-hari ini ya, teman-teman bisa lihat nih, hari-hari ini semenjak pandemi mungkin banyak banget peraturan A, peraturan B, peraturan C dari pemerintah. Kita nggak bisa seluasa seperti dahulu ya, bisa keluar rumah tanpa masker, bisa makan makanan di luar, bisa bergaul dengan teman-teman kita di luar, bahkan kita mungkin nggak minum vitamin setiap harinya. Kita tidak bisa lakukan seperti itu karena adanya virus. Nah, kita harus tetap menjaga iman kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena bakal banyak banget virus-virus yang masuk yang akan menghantui kehidupan kita. Apakah contohnya? Contohnya virus-virus yang membuat kita malas beribadah, ya kan? Karena apa? Kita tidak memiliki iman kepada Tuhan. Rasanya udahlah, besok aja, orang live streaming masih bisa ditonton besok. Seperti itu. Atau mungkin udahlah, aku malas nih mau ngerjain
pekerjaan rumahku, PR aku masih lama dikumpulnya. Jadi kita memiliki virus-virus kemalasan, ya kan? Kita memiliki virus tidak mau bergaul, kita memiliki virus mungkin tidak mau beribadah gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu kalau kita tidak memiliki iman kepada Tuhan, kita bisa menjadi pribadi yang semakin tidak baik semakin harinya, teman-teman. Jadi kita harus memiliki iman kepada Tuhan. Kenapa kita harus memiliki iman? Dikatakan di Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau misalnya nih kita melihat segala sesuatu, kita percaya, itu mudah banget. Tapi kalau kita percaya akan sesuatu hal yang kita tidak lihat, itu susah, ya kan? Tapi kita harus menjaga itu semua. Dan dibilang iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Kalau kita tidak punya dasar dalam hidup kita, hidup kita akan tidak ada aturannya gitu. Kayak ya udahlah saya malas aja hari ini. Ya udahlah saya hari ini nggak mau nurut sama orang tua misalnya kayak gitu. Atau saya nggak mau mengasihi kakak atau adik saya mau jahilin aja nih tiap hari misalnya kayak gitu. Atau saya mau berbuat tidak baik aja ke teman saya misalnya seperti itu. Nah, kita harus memiliki iman kepada Tuhan. Hal-hal yang baik itu timbulnya dari dasar. Dasar itu adalah iman. Nah, kalau misalnya kita menjaga keberhargaan hidup kita, kita harus memiliki iman kepada Tuhan. Karena apa? Kadang ya, teman-teman, kita tuh ada di satu titik di mana kita tidak bisa mempercayai orang lain. Bahkan misalnya keluarga kita sendiri, kita kesel sama keluarga kita nggak bisa percaya sama keluarga kita dengan setiap mungkin keputusan atau apapun yang mereka inginkan dalam hidup kita. Tapi kita butuh siapa sih di tengah hal seperti itu? Kita butuh Tuhan. Kita harus cari Tuhan. Nah, kalau kita tidak memiliki dasar tadi, kita mau cari siapa selain keluarga kita? Kita mau cari orang-orang di luar sana yang mungkin kita belum pernah temui sebelumnya? Kan tidak mungkin. Karena di masa-masa seperti ini kita butuh orang-orang yang support kita. Salah satu orang yang selalu support kita adalah Tuhan, yang selalu ada buat kehidupan kita. Jadi kita harus memiliki iman, kita harus tetap percaya sama Tuhan. Supaya apa? Hidup kita tetap berharga. Nah, hari ini kita belajar banyak hal ya. Kita sudah tahu bahwa pandangan Tuhan terhadap hidup kita itu seperti apa. Yang pertama, kita itu berharga di mata Tuhan. Yang kedua, kita itu mulia di mata Tuhan. Yang ketiga, Tuhan itu selalu mengasihi kita, bahkan kasihnya begitu besar buat setiap kita. Nah, kalau kita udah tahu kita berharga di mata Tuhan, kita harus menjaga hidup kita tetap berharga. Supaya apa? Kita bisa jadi berkat buat orang lain. Caranya gimana? Yang pertama, kita harus tetap membaca firman. Kita harus stay connect sama Tuhan Yesus ya. Kita harus tetap membaca firman-Nya, tetap belajar firman-Nya supaya kita punya bekal, kita lebih bijaksana dalam melakukan segala sesuatu. Kemudian yang kedua, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena segala sesuatu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Jadi kita harus menjaga hati kita supaya hati kita tetap baik. Kemudian yang ketiga kita harus tetap memiliki iman kepada Tuhan, karena iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kalau kita tidak punya dasar, maka bagaimana kita menjalani hidup kita? Jadi kita harus memiliki iman kepada Tuhan. Oke, teman-teman, ada satu buah video waktu kakak siapin firman ini, kakak cari-cari video apa sih yang kira-kira kakak mau bagiin buat adik-adik semua. Nah, ini ada satu video, kita tonton sama-sama ya.
Oke, teman-teman semua, setelah kita nonton video tadi gimana? Kakak sih berharap dari antara teman-teman semua tidak ada yang seperti teman kita yang ada di video tadi ya, bahwa dia menjauhkan hidupnya dari Tuhan, bahwa dia memalingkan hidupnya dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu Allah yang baik, Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Bahkan ketika kita ada di titik paling rendah, kita rasa kita tidak punya siapa-siapa di dalam hidup kita, rasanya hidup kita tidak berharga, Tuhan ada di samping kita. Bahkan Tuhan bilang, angkat sedikit kepalamu nak, aku ada di situ. Nah, kakak berharap bahwa teman-teman semua akan lebih dekat kepada Tuhan di hari-hari ini. Dan ayat terakhir yang mau kakak bagikan kepada teman-teman semua ada di Mazmur 139 ayat yang keempat. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi hari-hari ini kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Sampai hari ini hidup kita itu kejadiannya selalu dahsyat dan ajaib. Kita tidak boleh hanya sadar akan hal itu, tapi jiwa kita, hati kita harus benar-benar menyadarinya. Karena apa? Karena Tuhan itu selalu baik pada kita. Tuhan selalu ada buat setiap kita. Bahkan pandangan Tuhan buat setiap kita, bahwa Tuhan menganggap hidup kita terlalu berharga dibandingkan dengan yang lain. Kita terlalu mulia dibandingkan yang lain. Bahkan Tuhan mengasihi kita dengan sepenuh hati. Tuhan mengasihi kita dengan sepenuh jiwanya Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan Tuhan Yesus buat hidup setiap kita. Maka dari itu adik-adik, teman-teman semuanya, mari kita jaga hidup kita supaya kita tetap berharga di mata Tuhan, dan kita tetap berharga di mata orang lain. Itu aja yang kakak mau sampaikan hari ini. Nah, sebelum kita tutup ibadah hari ini, kakak mau sama-sama ajak teman-teman semua untuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami belajar satu hal yang baru hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami begitu berharga di mata Tuhan, bahwa kejadian hidup kami begitu dahsyat dan ajaib di hadapan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan masih pelihara kami sampai hari ini. Tuhan masih pelihara sekolah kami, Tuhan masih pelihara orang tua kami, Tuhan masih pelihara adik kakak kami Tuhan. Bahkan Tuhan masih memberikan semua kecukupan bagi kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur kami masih boleh beribadah Tuhan di tengah mungkin banyak orang lain yang tidak bisa beribadah. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, biar Tuhan yang terus pimpin setiap kehidupan kami. Kau yang terus pimpin masa depan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak mau mendengar pendapat orang lain atas kehidupan kami. Karena Tuhan yang pegang masa depan kami, kami mau mendengar apa pandangan Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Biar Kau yang pelihara terus hidup kami Tuhan. Kau yang terus pimpin setiap apapun yang kami lakukan. Kami percaya bahwa masa depan penuh dengan pengharapan ada di tangan Tuhan, dan hidup kami akan semakin baik hari demi hari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Kau yang berkati setiap keluarga kami, Kau yang berkati setiap sekolah kami, Kau yang berkati setiap komunitas kami Tuhan. Kami percaya semuanya aman dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau kami mau berpisah satu dengan yang lain, Tuhan pimpin setiap kehidupan kami. Kami ketemu lagi Tuhan nanti bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday adik-adik semuanya, teman-teman semuanya. God bless you.